Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raksa Reza Pratama dari Universitas Mercubuana. Pada kesempatan kali ini saya akan uh, menampilkan hasil simulasi program MATLAB mengenai telekomunikasi analog dan digital. Di mana simulasi kali ini saya akan mencoba membangkitkan sebuah sinyal sinusoidal dengan frekuensi 5 Hz, amplitudenya 1, dan frekuensi samplingnya adalah 100. Nah, kita akan melihat bentuk sinyal sinusoidal yang terbentuk dengan parameter tersebut. Kemudian, setelah kita mengetahui bentuk sinyal sinusoidalnya, maka kita akan mencoba merubah pada frekuensinya dengan frekuensi 10 Hz, 15 Hz, dan 20 Hz. Dan kemudian kita pun akan merubah pada periodenya dengan periode 4, 5, 6, dan seterusnya hingga 20. Dan juga kita akan melakukan perubahan pada fase gelombangnya, yaitu 90 derajat, 45 derajat, 120 derajat, 180 derajat, dan 225 derajat. Nah, sebelum masuk ke dalam program MATLAB, alangkah baiknya kita mengetahui dulu rumus dari sinyal sinusoidal itu sendiri, yang di mana S sama dengan T sin omega T ditambah theta, yang dimana T ini adalah periodanya dan omega adalah 2pi kali frekuensi dan theta-nya adalah sudut gelombang. Maka barulah kita memasuki program MATLAB. Nah, pada program MATLAB kita masukkan sintaks Fs sama dengan 100. Fs ini adalah frekuensi sampling. T atau waktu adalah 1:100 per Fs. Dan S1 adalah rumus sinyal sinusoidal yang tadi, yaitu di mana T sin omega T plus theta atau 2pi T kali 5. Plot adalah sintaks untuk menghasilkan atau menampilkan gambar sinyal sinusoidal tersebut. Baiklah, kita langsung copy saja dan kita lihat sinyal sinusoidal yang dibangkitkan ini memiliki periode 1, sehingga titik puncak dari gelombang sinyal sinusoidal ini di titik 1. Nah, dalam waktu 1 detik terjadilah atau gelombang ini terbentuk sebanyak 5 gelombang, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, karena frekuensinya 5 Hz. Nah, kemudian kita akan coba merubah frekuensinya menjadi 10 Hz. Kali 10, sehingga hasilnya sebagai berikut. Periodenya tetap 1. Dalam waktu 1 detik, gelombang yang dihasilkan tidak lagi 5, melainkan 10. Kita buktikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena frekuensi yang diberikan adalah 10 Hz. Begitu juga apabila kita memberikan frekuensi sebesar 20 Hz, maka gelombang yang dihasilkan akan semakin banyak dalam waktu 1 detik dan periodenya tetap sama, yaitu 1. Nah, dari perubahan frekuensi ini dapat kita simpulkan bahwa semakin besar frekuensi yang diberikan, maka sinyal sinusoidal yang dibangkitkan dalam 1 detik ini akan menghasilkan gelombang yang semakin banyak juga. Nah, kemudian kita akan
mencoba merubah periodenya. Namun sebelumnya kita lihat terlebih dahulu sinyal sinusoidal bentuk awalnya, yaitu dengan periode 1 dalam waktu 1 detik memiliki gelombang sebanyak 5 gelombang. Nah, kemudian kita rubah menjadi periode 4. Maka kita akan melihat hasilnya. Gelombang pada rentan waktu 1 detik tetap terbangkitkan sebanyak 5 gelombang sinyal sinusoidal. Namun, puncak dari gelombang sinyal sinusoidal ini tidak lagi berada di titik 1, melainkan di titik 4. Dan apabila kita merubah menjadi periodenya 5, maka gelombang yang sinyal sinusoidal yang dihasilkan akan memiliki jumlah gelombang yang sama, yaitu sebanyak 5 dalam 1 detik, namun periodenya berada di titik 5. Dan itu juga akan menghasilkan jumlah gelombang yang sama dalam waktu 1 detik apabila periodenya kita rubah menjadi 20. Nah, dengan periode 20, jumlah gelombang yang dihasilkan tetap sebanyak 5 dalam waktu 1 detik. Nah, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan merubah nilai periodenya, maka akan menghasilkan titik puncak pada gelombang sinyal sinusoidal yang semakin tinggi. Nah, yang semakin tinggi ya. Yang awalnya berada di titik 1 menjadi di titik 20 apabila kita memasukkan nilai periodenya 20. Kemudian kita akan mencoba merubah sudut pasanya. Nah, pada kondisi awal ini sudut pasanya adalah 0, sehingga sinyal sinusoidal yang dibangkitkan adalah seperti berikut. Dia memulai pada titik 0,3 atau dapat dikatakan dia memulai pada titik 0. Kemudian kita rubah pasanya ditambah pi per 2 atau 90 derajat. Maka hasil yang ditampilkan adalah seperti berikut. Gelombangnya tetap dalam 1 detik adalah 5 gelombang dan periodenya juga tetap 1. Namun, gelombang yang datang berada pada titik 0,9 atau pada titik 1. Ini pun akan berlaku apabila kita memasukkan sudut pasanya 45 derajat atau pi per 4. Nah, dia memiliki gelombang tetap sama sebanyak 5 dalam waktu 1 detik dan periodenya 1. Namun, sinyal datang pada titik 0,89, bergeser sedikit ke sebelah kiri. Nah, ini mengindikasikan bahwa apabila theta kita rubah atau kita berikan theta yang berbeda-beda, maka sinyal sinusoidal yang dibangkitkan akan bergeser. Karena sudut
fasa ini mempengaruhi pergeseran dari sinyal sinusoidal tersebut. Kemudian, kita akan membuat program baru dengan sintaks seperti berikut, yaitu Fs atau frekuensi sampling 20, T atau waktunya 0 banding Fs min 1 per Fs, S1 sama dengan T sin 2 kali Pi kali T kali 2. Ini tetap ya, adalah rumus sinyal sinusoidal. Lalu stem TS1 dan axis 0, 1, min 1, 2, 1, 2. Kita lihat terlebih dahulu. Ini hasil yang dibentuk dari sintaks tersebut, yang dimana ini adalah tetap merupakan sinyal sinusoidal karena kita melihat di sini adanya rumus sinyal sinusoidal. Namun, berbeda dari simulasi sebelumnya, yang dimana yang simulasi sebelumnya itu merupakan sebuah sinyal kontinu, gelombang kontinu, sehingga gelombang tersebut akan memiliki nilai, setiap waktunya memiliki nilai. Berbeda dengan yang saat ini ditampilkan, ini merupakan sinyal diskrit, yang dimana sinyal diskrit ini hanya memiliki nilai pada waktu-waktu tertentu. Contohnya pada gambar ini, karena frekuensi samplingnya 20, sehingga titik cuplik yang diambil sebanyak 20. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Karena frekuensi sampling 20, sehingga titik cuplik sebanyak 20. Dan 20 titik cuplik ini memiliki nilai masing-masing. Apabila kita memodifikasi atau merubah frekuensi samplingnya, maka yang akan terjadi adalah sebagai berikut. Apabila kita memasukkan 30 misalkan, maka titik cuplik pun akan semakin banyak, yaitu sebanyak 30 titik cuplik, dan hasil yang ditampilkan semakin membentuk sinyal sinusoidal waktu kontinu, semakin mendekati. Dan apabila kita semakin banyak memberikan frekuensi sinyal 50 misalkan, maka tentu saja titik cuplik akan semakin banyak, yaitu sebanyak 50, dan hasil yang ditampilkan pun akan semakin mendekati sinyal sinusoidal waktu kontinu. Namun, apabila kita memberi frekuensi sampling semakin sedikit, 10 misalkan, maka gambar yang ditampilkan akan menampilkan 10 titik cuplik, dan bentuknya pun jauh dari gelombang sinyal sinusoidal. Apabila kita memberikan frekuensi sampling 5 pun, maka titik cupliknya pun akan semakin sedikit, dan kita tidak bisa mengetahui apakah ini sinyal sinusoidal atau bukan, karena tidak nampak seperti sinyal sinusoidal. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa pada sinyal diskrit ini, apabila frekuensi sampling semakin banyak, maka titik cuplik akan semakin banyak pula, dan hasil yang ditampilkan akan semakin menyerupai gelombang yang dimaksud, apakah itu gelombang sinusoidal ataukah sinyal kosinus. Mungkin sekian simulasi yang dapat saya berikan pada tugas 1 ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.